Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Keluarga Podomoro Park yang semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat berbahagia kembali kita bisa berjumpa dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Lentera Ramadan Podomoro Park. Semoga sahabat rahimakumullah, dengan berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini menjadi wasilah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Sahabat-sahabat yang baik, apa ciri seseorang yang berhasil Ramadannya? Itu diantara ciri khususnya adalah dia sebelum Ramadannya dan setelah Ramadannya itu mengalami perubahan. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka itulah sebaik-baiknya orang, itulah orang yang beruntung. Jadi kalau kita merasa setelah Ramadan itu ada perubahan dalam diri kita dibandingkan dengan hari-hari kita sebelum Ramadan, maka itu adalah ciri bahwa kita sudah beruntung dalam ibadah puasa Ramadan kita. Di antara dua makhluk Allah yang bisa kita tafakuri berkenaan dengan perubahan kita di bulan Ramadan, yakni adalah hewan. Yang pertama hewan ular, yang kedua ulat. Apa ibrah yang bisa kita ambil dari ular dan ulat ini? Sahabat rahimakumullah, kalau kita tafakuri, kita tadabburi, ini dua hewan yang suka berpuasa. Ular suka berpuasa, ulat pun suka berpuasa. Hanya saja ada perbedaan yang mencolok di antara kedua hewan ini. Bagaimana puasa ular? Ular itu ketika berpuasa, itu dalam proses pengelupasan kulitnya. Berhari-hari itu ular tidak makan dan tidak minum, menahan lapar dan menahan haus. Demi apa? Demi proses pergantian antara kulit lamanya dengan kulit yang baru. Namun ada hal yang menarik. Ini ular, sahabat rahimakumullah, sebelum puasanya dan setelah puasanya tidak ada perbedaan dalam dirinya. Kulitnya tetap sama, giginya tetap bertaring, ular itu tetap berbisa, ular itu tetap ditakuti. Sebelum dan setelah puasanya tidak ada perubahan dalam dirinya. Maka inilah yang disebut dengan puasa ular. Ketika ada seorang muslimah, dia masuk bulan Ramadan. Mungkin sebelum masuk bulan Ramadan kata-katanya sering menyakiti istrinya, perbuatannya sering menyakiti suaminya, mungkin akhlaknya sering melukai hati daripada anak-anaknya. Masuk bulan Ramadan, mereka berpuasa di dalamnya. Dan ketika masuk 1 Syawal, keluar dari bulan Ramadan, ternyata lisannya tetap saja menyakiti istrinya. Ternyata tetap saja perbuatannya menyakiti suaminya. Ternyata tetap akhlak tingkah lakunya mendolimi anak-anaknya. Maka ini diibaratkan puasanya seperti puasa ular. Dan ada yang kedua, yakni hewan yang disebut dengan ulat. Ulat juga berpuasa. Kapan puasanya ulat? Ketika dia mulai akan melakukan metamorfosis. Ketika ulat membalut dirinya dengan kepompong, maka ulat menahan lapar, ulat menahan haus, berhari-hari, berminggu-minggu dia menahan dirinya dari segala rasa lapar dan rasa haus. Namun sahabat rahimakumullah, setelah beres ulat ini berpuasa, subhanallah, maka ulat bermetamorfosis, ulat berubah. Yang sebelumnya ulat merupakan makhluk yang menjijikan, tapi setelah berpuasa, ulat menjadi kupu-kupu, menjadi makhluk Allah yang indah dan sedap dipandang oleh mata. Sebelumnya ulat itu adalah sesuatu yang ditakuti, kenapa bisa membuat kita gatal. Tapi setelah berpuasa, ulat menjadi kupu-kupu, ulat menjadi salah satu hewan yang ditunggu-tunggu. Bahkan ada taman yang disebut dengan taman kupu-kupu. Itu saking apa? Saking indahnya bentuk daripada kupu-kupu. Ketika dipandang bisa menyejukkan hati kita. Kemudian ketika ulat sebelum masuk ke dalam kepompong, sebelum berpuasa, apa yang dimakan ulat? Sesuatu yang pahit, daun, gitu kan? Dan ketika ulat masuk ke dalam kepompong, maka ulat berubah menjadi kupu-kupu, maka yang dimakannya pun menjadi sesuatu yang lebih indah. Yang dimakannya itu adalah sari-sari daripada bunga yang berwarna-warni, Masya Allah. Dan satu lagi, ketika ulat berada di salah satu pohon, itu ya apa yang dilakukan oleh ulat? Merusak daun. Ulat memakan daun-daunan sampai bolong, sampai berlubang dan lain sebagainya. Tetapi ketika ulat masuk ke dalam kepompong, ulat berpuasa, berubah menjadi kupu-kupu. Maka ketika kupu-kupu ini hinggap di daunan, maka tidak ada satupun daun yang sampai patah karena dihinggapi oleh kupu-kupu. Maka sahabat yang baik, ketika ada hamba Allah sebelum masuk Ramadan, itu mungkin lisannya berkata kasar.
suka menyakiti orang lain, suka bergibah, suka memfitnah. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, ketika keluar bulan Ramadan, maka dia menjadi manusia yang lebih mulia perkataannya. Dia tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik, dia tidak berkata kecuali perkataan yang jujur. Boleh jadi sebelum masuk Ramadan, istrinya merasa banyak sakit hati oleh perkataannya, suaminya merasa banyak terhina oleh istrinya. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, berpuasa dan berubah dia di sana, masuk bulan Syawal, setiap katanya memuliakan istrinya, setiap perbuatannya memuliakan suaminya. Subhanallah. Semoga sahabat yang baik, kita di bulan Ramadan ini diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika masuk 1 Syawal, masuk Lebaran, masuk Idul Fitri, kita bisa benar-benar menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang terukur tutur katanya, manusia yang terukur tingkah lakunya, manusia yang terukur budi pekertinya, sehingga tidak kita mengeluarkan perkataan, tidaklah kita mengeluarkan perbuatan dan tingkah laku, kecuali kita yakin setiap ucapan kita, perbuatan kita tidak menyakiti orang yang kita sayangi, tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, dan lebih luas lagi, apa yang kita lakukan itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Sahabat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Kami keluarga besar Podomoropak mengucapkan minal aidin wal faidin. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kembali ke fitrah dan kembali kepada orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan keberkahan yang berlimpah di bulan Ramadan yang mulia ini. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.